Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Anggi. Hari ini kita akan belajar teks pidato persuasif kelas 9. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan. Simak dengan baik ya. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui kompetensi dasar pembelajaran ini. Langsung saja dibaca di media ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari pidato persuasif. Pengertiannya, struktur kebahasaan, kaidah kebahasaan pidato persuasif. Nah, anak-anak, ini merupakan sesuatu hal yang perlu kita pahami jika kita ingin berpidato persuasif. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu pengertian dari teks pidato persuasif? Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar ya, tapi ada juga yang belum. Tidak perlu khawatir, Ibu akan menjelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Untuk sampai pada ajakan itu, pembicara menyampaikan pula sejumlah fakta ataupun pendapat-pendapatnya. Fakta dan pendapat berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakan itu. Selanjutnya kita akan memasuki ke tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti contohnya, kita ingin agar orang itu ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pemikiran orang tentang persoalan penting. Kita bisa meyakinkan orang, kita bisa mengajak orang untuk percaya dengan apa yang kita bicarakan. Sudah ada pengertian, tujuan. Nah, selanjutnya fungsi teks pidato persuasif. Pidato persuasif berfungsi untuk memaparkan, memengaruhi, dan mengajak halayak ikut meyakini hal-hal yang disampaikan, baik berupa fakta maupun argumen. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pengertiannya, tujuannya, fungsinya, mungkin sudah tergambarkan lah ya. Nah, kalau masih bingung, Ibu kasih contoh lagi, seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidatonya saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Nah, itu merupakan contoh dari pidato persuasif. Anak-anak, jadi sebelum kita menulis teks pidato persuasif, kita harus mempelajari dulu persiapannya. Nah, yang pertama, persiapannya dimulai dari pelajari topiknya terlebih dahulu. Jadi, kita harus pandai-pandai meluangkan waktu untuk membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan topik. Lalu yang kedua, kita harus memahami tujuannya. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Lalu yang ketiga, kita harus memahami audiens. Nah, kita harus memahami audiensi dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik yang sangat penting. Nah, tidak lupa cara memersuasi. Cara memersuasi itu ada 3. Yang pertama, etika. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, logika. Nah, kalau menggunakan etika, kita harus menggunakan pendekatan etika. Sedangkan kalau emosi, itu gugah perasaan audiens. Itu cara dengan menggugah perasaan audiens. Nah, kalau logika, buatlah yang masuk akal, jangan sembarangan. Selanjutnya ada unsur mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama ada pembukaan, 2 isi, 3 penutup. Nah, dalam pembukaan itu harus adanya unsur merebut perhatian, hubungan dengan audiens, kelayakan, tujuan, peta jalan.
Lalu yang kedua, isi. Isi ini harus disertai alasan yang mendukung. Lalu yang ketiga, penutup. Nah, ketika di akhir, penutup itu harus yang menarik dan mengesankan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pidato persuasif Seven Suzuki di samping ini. Ini sudah sesuai dengan unsur-unsur yang tadi sudah Ibu jelaskan. Di samping ini, sambungan contoh dari pidato persuasif tadi. Kalian juga bisa lihat penempatan unsur-unsurnya. Di samping ini juga sambungan dari pidato persuasif tadi. Kalian bisa lihat di sini terdapat inti dari pidato tersebut. Di samping ini juga terdapat argumen-argumen dan penutup. Nah, penutup ini dibuat dengan semenarik mungkin. Selanjutnya, struktur isi pidato persuasif. Nah, ini ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Lalu tahap argumen. Argumen ini perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Lalu yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Nah, di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan, memperkuat pernyataan posisi. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya ada di bawah ini. Bisa kalian lihat kalimat yang bergaris bawahi itu merupakan kalimat aktif. Ciri kebahasaan yang kedua, yaitu kata tugas. Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini yang bergaris bawah. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau mendengar. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini yang bergaris bawah. Lalu ciri yang keempat yaitu kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini yang bergaris bawah. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya di bawah ini yang bergaris bawah, yaitu egois dan individualistis. Untuk melatih kemampuan, kalian bisa mengerjakan tugas dan kuis-kuis di samping ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.